Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Lion Channel. Pada video kali ini kita akan coba membahas bagian dari sifat aridhah yang kedua, yaitu yang sering kita kenal dengan istilah idgham. Nah, barangkali teman-teman di sana, ibu-ibu, ahli pengajian sudah pada kenal dengan namanya idgham, gitu kan? Sudah pada belajar di usia kita waktu kecil di kampung ya. Tentunya hari ini video ini bisa membantu barangkali mentajdid kembali, memperbaharui kembali, mengingatkan kembali. Barangkali ada yang lupa. Semoga dengan video ini bisa mengingatkan, bisa memperbaharui atau bisa menambah bagusnya bacaan kita semua. Ada yang namanya idgham syamsiyah. Mungkin sahabat-sahabat, ibu-ibu pengajian, bapak-bapak juga, siapapun, dimanapun berada, mungkin mengenal idgham itu hanya dua. Ada idgham bigunnah dan hanya ada idgham bila gunnah. Tapi di sini sedikit ada tambahan bahwa idgham itu ada yang namanya idgham syamsiyah. Ya. Jadi ketentuannya bila mana lam ta'rif atau alif lam menghadapi salah satu huruf syamsiyah yang 14. Ya. Yang mana huruf syamsiyah 14 itu seperti po, ya, kemudian sa, kemudian so, kemudian ro, kemudian ta, bo, za, nun, da, sa, dho, zai, sya, dan lam. Contohnya seperti to, at, tolaku. Langsung aja. At, tolaku. Lamnya dianggap tidak ada. Kemudian sa, as-salisu. As-salatu, ar-rahmanu, at-turabu, ad-dalalatu, ad-dzikru, an-naumu, ad-dinu, as-sama'u, at-tahiru, az-zaituna, asy-syajaru, al-lailu, dan lain sebagainya. Itu dinamakan idgham syamsiyah, atau mungkin sahabat-sahabat mengenal dengan alif lam syamsiyah. Ya. Yang kedua ada namanya idgham bigunnah. Nah, ini barangkali idgham yang sudah sangat familiar di surau-surau, di musola-musola, di madrasah-madrasah kampung. Ini sudah dikenalkan oleh guru-guru kita yang mulia di kampung. Dasar kita belajar Al-Quran biasanya diperkenalkan yang namanya idgham, yaitu idgham bigunnah atau bahasa lain idgham ma'al gunnah. Gitu. Idgham itu masuk, gunnah digunnahkan. Jadi ma'al gunnah itu serta gunnah, disertakan gunnahnya, ada penahanan. Ya, jadi penahanannya jangan kurang dari 2 ketukan, gitu kan? Jadi jangan kurang dari 2 ketukan. Ketentuannya idgham bigunnah itu adalah bila mana nun mati atau tanwin, sama seperti idhar ma nun mati atau tanwin juga, gitu. Cuma menghadapi, nah idgham ma nun mati atau tanwin menghadapi salah satu huruf yang 4 yang kita kenal dengan istilah yanmu, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Bila mana nun mati atau tanwin, ulangi, bila mana nun mati atau tanwin, baik tanwinnya domah, tanwinnya patah, tanwinnya kasrah, menghadapi ya, menghadapi nun, menghadapi mim, menghadapi waw, itu
Di samping masuk juga ada penahanan dalam cara membacanya. Misalkan nun mati atau tanwin menghadapi iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man yasha. Nun mati menghadap iya. Nunnya jangan dibaca, dianggap hilang saja, masuk aja ke iya. Mai, nah, kan? Jadi namanya idgham, masuk. Nah, kemudian dimasukkan ke iya, ditahan. Mai yasha. Kemudian liqaumi ya'qilun. Nah, ini tanwin kasrah. Kalau tadi nun mati, nah ini tanwin kasrah menghadapi iya. Kalau tadi nun mati menghadapi iya, ini tanwin kasrah menghadapi iya. Sama, namanya idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Dibacanya liqaumi ya'qilun. Contoh nun. Man nasya. Man nasya. Nun mati hadapi nun. Hiqqatun naghfir lakum. Contoh kedua, ini tanwin domah menghadapi nun. Hiqqatun naghfir lakum. Nah, itu namanya idgham bi gunnah. Jadi contohnya sudah 4 kurang lebih. Yang satu, nun mati atau tanwin menghadapi iya. Yang kedua, nun mati atau menghadapi nun. Contoh ketiga, yaitu mim. Nun mati menghadapi mim. Mim maljain. Mim maljain. Bikalimatim minnah. Bikalimatim minnah. Nah, itu harus diidghamkan tentunya. Yang ketiga, mim mati atau tanwin, nun mati atau tanwin, maaf, nun mati atau tanwin, nun mati atau tanwin menghadapi waw. Wa min waraihim. Wa min waraihim andadaw wa antum andadaw wa antum. Dadaunya daw, dadau. Nah itu tanwin patah menghadapi waw. Sebelumnya nun mati menghadapi waw. Nah contoh yang 4 ini, contoh yang singkat ini semoga memberi gambaran ketika sahabat-sahabat Layan Channel menemukan kalimat-kalimat yang sama, ketentuannya sudah paham, yaitu bila mana nun mati atau tanwin menghadapi huruf yang 4 ini disebut idgham bi gunnah. Itu sudah pasti seperti itu bacaannya, jangan dirubah lagi. Jadi ketentuannya adalah yang harus digarisbawahi adalah dibaca dengan dengung yang panjangnya jangan kurang dari 2 harakat istilahnya. Jangan kurang, ya. Harus kalau bisa harus pas, jangan kurang. Gitu. Yang ketiga, dinamakan idgham bila gunnah. Nah, ini pun idgham yang sudah sangat familiar, yang sudah sangat paham, yang sudah sering kita dengar di surau-surau, di tempat kita pengajian dulu waktu kecil, dan bahkan kita hari ini mengajarkan pula kepada anak-anak kita, cucu kita tentang yang namanya idgham bila gunnah. Kalau tadi idgham bi gunnah masuk digunakan, ma'al gunnah masuk serta gunnah. Nah kalau idgham bila gunnah masuk tapi tidak digunakan, tidak ada penahanan, langsung masuk saja, ya. Ketentuannya
Bila mana nun mati atau tanwin menghadapi salah satu huruf yang dua. Mana huruf yang dua? Lam dan ro. Misalnya, contohnya, min ladun, nun mati menghadapi lam. Tuh, nun mati menghadapi lam. Nunnya dianggap hilang, masuk ke lam. Cuma jangan ditahan. Jangan begini. Jangan mil, salah. Harus min ladun. Masuk saja. Min ladun. Min ladun, itu aja. Jadi jangan ada penahanan. Hudalil dalikal kitabu la raifa fihi hudalil. Jangan gini. Hudalil, salah. Itu namanya tawalud, berlebihan. Jangan. Cukup satu ketukan. Hudalil muttaqin. Tidak jarang pembaca ketika suaranya bagus, kemudian juga ingin memasangkan lagu pada ayat idgham bila guna, terkadang bacaannya menyalahi aturan. Jadi yang seharusnya hanya masuk dan tidak ditahan, tidak digunakan, kadang-kadang karena lagu yang mempengaruhi, tidak jarang yang lagunya lebih dominan daripada tajwidnya. Jadi hudal, nah itu bacaan yang salah. Yang harus dilakukan adalah silakan pakai lagu, suara yang bagus, tapi ketentuan tajwidnya, gunahnya atau bila gunahnya harus juga dipakai, digunakan. Hudan lil muttaqin. Nah, kemudian nun mati menghadapi ro. Ibu, bapak, sahabat, layan channel mungkin menemukan kalimat mir rabbihim. Nun mati menghadapi ro. Itu nunnya dianggap hilang, masuk ke ro. Mirrom, ulah ini, jangan begini. Mir, ya kalau orang Sunda itu ulah. Jangan, seperti itu ya. Nah, jadi kalau ibu-ibu kebetulan yang melihat ini orang Sunda, kata ulah itu jangan. Gitu ya. Jangan membaca idgham bila gunah ketika nun mati menghadapi ro atau tanwin, jangan ada kalimat penahanan. Mirrob, jangan. Halus langsung aja. Mirrabbihim ghafurur rahim. Ghafurur rahim.